wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari kelas 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan klasikal yang dibimbing oleh Bu Cici Yulia. Topik kali ini yang akan kita bahas yaitu konformitas teman sebaya. Diharapkan dengan adanya video ini, teman-teman semua dapat informasi baru mengenai konformitas teman sebaya. Selamat menyaksikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar adik-adik ternyata baik. Maka sebelum kita memulai kelas hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Kamila Zahra. Adik-adik semua bisa memanggil Ibu Kamila ataupun Bu Mila. Nah, hari ini kelas akan diajar oleh Ibu. Jadi sebelum memulai kelas, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam melakukan kelas hari ini. Sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kelas hari ini dapat berjalan secara lancar dan baik. Maka berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini Ibu mau mengabsen dulu ya terlebih dahulu agar mengetahui siapa aja nih yang masuk dan tidak masuk di kelas 10 IPS 2 ini. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kan sudah Ibu absen. Ternyata muridnya ada 2 orang yang gak masuk nih, teman kalian, dikarenakan sakit. Mari kita doakan terlebih dahulu agar teman kalian diberi kesembuhan dan bisa mengikuti kelas di esok hari. Amin. Nah, kelas hari ini kita akan membahas satu topik yang berjudul konformitas teman sebaya. Sebelum kita memulai kelas, Ibu mau bertanya nih kepada adik-adik semua, apakah di sini ada yang sudah pernah mendengar konformitas teman sebaya itu apa, atau sudah ada yang sudah mengetahui apa sih konformitas teman sebaya? Boleh angkat tangan untuk menjawab ya. Nah, karena masih banyak yang belum mengetahui apa itu konformitas teman sebaya, maka Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, konformitas teman sebaya itu adalah perubahan sikap atau tingkah laku seseorang untuk menyamakan di sebuah kelompok, menyamakan dirinya di sebuah kelompok. Jadi di satu kelompok ini ada kesamaan, dan jika kita ingin masuk kelompok itu, maka kita harus menyamakan dengan anggota lainnya. Nah, pasti adik-adik pernah kan merasa begitu, atau pasti pernah melakukan konformitas teman sebaya secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi contohnya seperti ini, ada individu bernama Rima. Nah, Rima ini di akhir pekan dia selalu membantu ibunya membereskan rumah. Tetapi semenjak dia masuk ke salah satu kelompok, nah kelompok ini mengharuskan setiap akhir pekan mereka berkumpul atau main. Semenjak Rima masuk kelompok tersebut, Rima jadi tidak pernah membantu ibunya setiap hari Minggu. Nah, itu kan perubahan sikap. Yang tadinya Rima membantu ibunya, jadi Rima tidak membantu ibunya karena Rima main bersama anggota kelompok yang lain. Pasti teman-teman pernah kan yang merasa begitu, yang tadinya selalu membantu ibu di akhir pekan, jadi sering bermain bersama teman-teman. Karena adik-adik pastinya lebih merasa teman-teman itu lebih mengerti adik-adik daripada keluarga. Ayo jujur, siapa yang pasti pernah melakukan konformitas? Nah, itu salah satu contoh dari konformitas teman sebaya. Jadi, konformitas teman sebaya ini perilaku individu yang mengikuti kelompok sebayanya. Teman sebaya kan teman yang seumuran atau teman yang seangkatan. Jadi, karena dia ingin memasuki sebuah kelompok, jadi dia merubah sikapnya ataupun perilakunya. Nah, bentuk-bentuk konformitas sendiri itu ada 3. Pertama, pemenuhan. Pemenuhan ini sebenarnya dia tidak suka di dalam hatinya, dia tidak mau. Tapi karena tuntutan kelompok, jadi akhirnya dia mengikuti apa yang ada di kelompoknya untuk memenuhi standar yang ada di kelompoknya. Contohnya seperti ini.
di anggota kelompok ini setiap jajan, setiap istirahat mereka akan jajan di kantin. Sebenarnya anak ini lebih suka membawa bekal dari rumah, tapi karena memenuhi standar kelompok, akhirnya dia selalu ikut jajan di kantin. Padahal dalam hatinya dia merasa kayak nggak mau jajan, saya mau bawa bekal aja. Nah itu namanya pemenuhan. Nah bentuk kedua dari konformitas ada kepatuhan. Kepatuhan itu dia mematuhi standarisasi yang ada di kelompok tersebut agar dia tidak mendapat sanksi dari anggota-anggota kelompok lainnya. Jadi contohnya kayak tadi, akhirnya ibu membawa bekal, ibu ikut jajan bersama anggota-anggota yang lain walaupun ibu tidak suka, tetapi ibu patuhi karena jika ibu melanggar, jika ibu bawa bekal dan ibu tidak ikut ke kantin, nanti teman-teman ibu merasa ibu itu tidak setia kawan. Jadi akhirnya daripada ibu dimusuhi oleh anggota kelompok lainnya, ibu jajan di kantin bersama teman-teman ibu. Nah, penerimaan ini bentuk terakhir dari konformitas, di mana anggota kelompok menerima dan dirinya juga menerima. Jadi karena ibu nggak bawa bekal dan ibu memutuskan untuk ikut beli makan bersama teman-teman ibu di kantin, akhirnya anggota kelompok menerima dan ibu juga menerima. Jadi ibu mikir, ya udah nggak usah bawa bekal, nggak apa-apa, saya kan bisa jajan juga di kantin. Nah bersama teman-teman saya lah nih, pasti lebih asik. Nah itu penerimaan. Kan kita udah membahas tentang apa itu konformitas, bentuk-bentuk konformitas. Jadi disimpulin terlebih dahulu ya. Jadi konformitas ini penyesuaian diri di dalam sebuah kelompok dengan mengubah sikap ataupun perilaku individu tersebut. Jadi pasti semua adik-adik di sini pernah melakukan konformitas. Konformitas itu memiliki dua dampak. Pertama, dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang kita bahas ya dampak positif dari konformitas teman sebaya. Dampak positif yang kita dapat dari konformitas teman sebaya, jika kita berada di sebuah lingkungan atau kelompok yang berlatar belakang positif, contohnya lingkungan yang agamis. Nah, kita yang awalnya tidak bisa mengaji, tidak rajin sholat, nah kita masuk ke sebuah kelompok yang agamis, yang dimana mereka setiap habis sholat pasti mengaji bersama dan selalu sholat di masjid bersama-sama. Nah, kita akan terbawa dampak positif dari hal-hal yang ada di situ. Jadi yang kita tadinya tidak bisa mengaji, yang jarang sholat di masjid, kita bakal jadi rajin sholat di masjid dan bisa mengaji. Itu contoh pertama. Contoh kedua dari konformitas teman sebaya yang dampaknya positif yang bisa kita ambil, jika kita berada di sebuah kelompok di mana anggota kelompok tersebut suka sekali membaca buku. Yang tadinya kita tidak suka membaca buku, semenjak kita masuk ke kelompok itu, kita jadi suka membaca buku, terus mencari-cari informasi yang didapat. Nah, itu kan dampak positifnya dari konformitas teman sebaya. Dampak negatif yang kita dapat dari konformitas teman sebaya, di mana jika kita berada di lingkungan atau sebuah kelompok yang tidak baik. Contohnya seperti ini, kita memasuki kelompok di mana anak-anaknya suka merokok, dan di kelompok ini menyuruh anggotanya untuk merokok juga. Jadi kalau misalnya ingin masuk ke grup ini, maka harus melakukan perilaku merokok. Nah, kan itu tidak baik, dimana kita yang tadinya tidak merokok, semenjak kita masuk ke kelompok yang anggotanya pada merokok, kita jadi ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan merokok. Nah, dampak lainnya dari negatifnya konformitas itu, jika kita masuk ke sebuah kelompok di mana anak-anaknya suka membolos, suka melanggar aturan sekolah. Nah, itu kan perilaku yang tidak baik tuh. Karena kita ingin diterima di sebuah kelompok atau diterima di kelompok tersebut, maka kita harus mengikuti aturan yang ada di kelompok tersebut. Nah, di situ anggotanya suka membolos, suka melanggar peraturan. Nah, kita yang tadinya yang kita anak baik, jadi karena masuk kelompok ini, maka kita ikut perilaku yang tidak baik. Sikap kita berubah jadi yang baik, dari yang baik menjadi yang tidak baik. Itu contoh dari dampak negatif konformitas teman sebaya. Ayo, siapa yang di sini suka membolos? Tidak boleh ya, itu perilaku yang tidak baik, adik-adik semua. Tadi kita sudah membahas beberapa dampak positif dari konformitas teman sebaya.
dan dampak negatif dari konformitas teman sebaya, karena sesuatu pasti memiliki dampak positif dan negatifnya. Maka dari itu kita harus mengambil sisi positif dari konformitas teman sebaya agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang berbahaya. Bahas dasar kedua yang mendasari terjadinya sebuah konformitas, yaitu pengaruh sosial informasional, di mana seseorang cenderung bergantung kepada orang lain untuk mengetahui informasi mengenai dunia sosial, di mana dia tuh selalu menanyakan informasi tentang hubungan sosial. Contohnya seperti ini, kita ini lagi di sebuah kota di mana kita baru datang ke kota tersebut. Kita bingung nih mau beli tiket untuk tiket untuk ke tempat yang kita tuju. Akhirnya kita mengikuti orang-orang yang membeli tiket dengan menanyakan tujuan dia mau pergi kemana. Jika tujuannya sama, kita mengikuti orang tersebut untuk membeli tiket. Dari situ itu contoh dari sosial informasional, di mana kita bergantung kepada orang tersebut dan kita mendapat informasi mengenai cara membeli tiket, dan akhirnya kita punya teman untuk berbincang selama di perjalanan. Kan kita sudah membahas pengertian konformitas, bentuk-bentuk konformitas, dan dampak dari konformitas. Sekarang kita akan membahas dasar-dasar yang membuat terjadinya sebuah konformitas. Kenapa sih konformitas itu terjadi? Nah, sekarang kita akan membahas dasar-dasarnya. Pertama, ada pengaruh sosial normatif. Pengaruh sosial normatif ini merupakan salah satu alasan terpentingnya terjadinya sebuah konformitas, di mana seseorang merubah tingkah lakunya untuk mendapat penerimaan dan persetujuan dari sebuah kelompok atau perubahan tingkah laku yang pengaruh sosial normatif ini merubah tingkah laku untuk memenuhi keinginan orang lain. Jadi kita merubah nih tingkah laku kita untuk dapat memenuhi kriteria orang lain. Jadi agar kita diterima di sebuah kelompok. Jadi teman yang sangat suka dengan kesehatan atau kebersihan. Nah, kita itu menunjukkan perilaku kita yang suka membawa buah, terus sayur-sayuran, bekal yang 5 sehat 4 sempurna, untuk menunjukkan kalau perilaku kita ini sesuai dengan apa yang dia sukai. Jadi kita merubah tingkah laku kita sesuai dengan teman kita sukai. Padahal tuh kita sebenarnya nggak sesuka dia gitu loh, nggak sesuka buah kayak dia. Tapi karena teman kita suka banget sama buah dan dia mengerti tentang kesehatan, akhirnya kita mengikuti segala sesuatu untuk ditunjukkan kepada teman tersebut. Merubah tingkah laku sesuai dengan teman kita sukai, itu namanya pengaruh sosial normatif. Yang sebenarnya kita tidak suka buah, tidak terlalu suka buah atau sayuran, tetapi teman kita suka, jadi kita merubah tingkah laku kita di depan mereka agar kita mendapat penerimaan di sebuah kelompok tersebut. Kita akan membahas dasar kedua yang mendasari terjadinya sebuah konformitas, yaitu pengaruh sosial informasional, di mana seseorang cenderung bergantung kepada orang lain untuk mengetahui informasi mengenai dunia sosial, di mana dia tuh selalu menanyakan informasi tentang hubungan sosial. Contohnya seperti ini, kita ini lagi di sebuah kota di mana kita baru datang ke kota tersebut. Kita bingung nih mau beli tiket untuk tiket untuk ke tempat yang kita tuju. Akhirnya kita mengikuti orang-orang yang membeli tiket dengan menanyakan tujuan dia mau pergi kemana. Jika tujuannya sama, kita mengikuti orang tersebut untuk membeli tiket. Dari situ itu contoh dari sosial informasional, di mana kita bergantung kepada orang tersebut dan kita mendapat informasi mengenai cara membeli tiket, dan akhirnya kita punya teman untuk berbincang selama di perjalanan. Nah, kan kita sudah membahas pengertian konformitas, bentuk-bentuk dari konformitas, dampak dari konformitas, serta dasar terjadinya sebuah konformitas teman sebaya. Sekarang kita akan membahas faktor-faktor dari konformitas teman sebaya. Apa sih yang mempengaruhi terjadinya sebuah konformitas? Nah, sekarang kita bahas ya.
terjadinya sebuah konformitas, yaitu kohesif. Kohesif konformitas teman sebaya. Kohesif merupakan di mana anggota merasa bahwa dirinya itu terikat, saling mencintai, saling menyukai dengan anggota lainnya di dalam sebuah kelompok. Jadi anggota ini menganggap anggota lain itu mengerti tentang dirinya lebih baik daripada keluarganya. Dan anggota tersebut menganggap dirinya dengan anggota lain sebagai kita di sini itu yaitu saling menyayangi, saling menyukai, dan terikat dengan anggota lainnya. Nah, kohesif ini merupakan faktor terpentingnya sebuah konformitas teman sebaya. Kenapa? Karena jika kohesif tinggi, maka konformitas teman sebaya juga tinggi. Sebaliknya, jika kohesif rendah, maka konformitas yang terjadi akan rendah. Kohesif juga terjadi karena tidak adanya konflik di sebuah kelompok. Nah, itu merupakan tanda dari kohesif berjalan dengan baik. Jadi kohesif ini kenapa bisa dibilang faktor terpentingnya konformitas teman sebaya? Karena kohesif memiliki ikatan yang tinggi antar kelompok. Faktor kedua yang akan kita bahas setelah kohesif yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok merupakan faktor dari konformitas teman sebaya. Kenapa? Karena konformitas kelompok ini memiliki idealnya 4-8 anggota, dan anggota akan mendengarkan suara mayoritas untuk mengambil keputusan. Jadi pasti di sini adik-adik punya kan anggotanya 4-8 anggota. Nah, itu ideal sebuah kelompok konformitas terjadi. Faktor ketiga yang akan kita bahas yaitu kepercayaan anggota terhadap informasi yang diberikan oleh kelompok, di mana anggota tersebut sangat mempercayai informasi yang diberikan oleh kelompok maupun informasi yang benar ataupun salah. Jadi anggota ini selalu bergantung dengan kelompok tersebut mengenai informasi yang ada. Anggota tersebut sangat mempercayai kelompoknya. Jadi dia menanyai segala apapun informasi mengenai sosial ataupun pertemanan ataupun sekolah dengan anggota kelompok lainnya yang ada di kelompok tersebut. Nah, faktor keempat terjadinya konformitas teman sebaya itu penilaian yang rendah dengan diri sendiri, di mana anggota tersebut merasa bahwa dirinya itu memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan orang lain. Jadi dia tidak percaya diri dengan dirinya, maka dia bergantung dengan orang lain, dengan anggota kelompok yang lain untuk mengikuti segala sesuatu yang berada di kelompok tersebut. Maksudnya sesuatu peraturan yang ada di kelompok tersebut. Anggota ini tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri di sebuah kelompok. Jadi dia selalu mengikuti apapun yang ada di kelompoknya tersebut. Nah, faktor terakhir yang akan kita bahas dari terjadinya kenapa sih konformitas itu bisa terjadi, yaitu rasa takut dengan penyimpangan. Jadi dia selalu mengikuti semua peraturan yang ada di kelompok. Kalau dia tidak mengikuti, dia takut untuk dimusuhi atau disebut sebagai seseorang yang melakukan penyimpangan di sebuah kelompok tersebut. Jadi dia daripada dia dimusuhi, maka dia mengikuti semuanya dengan merubah sikap, perilaku yang sesuai dengan peraturan kelompok yang ada. Baik, kita sudah membahas pengertian konformitas, bentuk-bentuk konformitas, dampak konformitas, dasar-dasar konformitas, serta faktor yang mempengaruhi konformitas. Maka dapat disimpulkan bahwa konformitas merupakan perubahan tingkah laku atau sikap individu mengikuti kelompok di mana individu berada. Nah, konformitas terjadi didasari oleh dua norma, yaitu norma informasional dan norma sosial. Konformitas juga memiliki dua dampak, negatif dan positif. Dampak tersebut tergantung di mana anggota berada di sebuah kelompok. Nah, sebelum saya mengakhiri kelas hari ini, apakah adik-adik semua ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan kita kali ini? Nah, karena adik-adik sepertinya memahami pembahasan kita kali ini, saya ingin
berterima kasih kepada adik-adik semua. Sebelum saya menutup kelas hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada adik-adik semua sudah mengikuti kelas ini secara baik dan kondusif, serta adik-adik semua dapat menerima saya dengan baik. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kekurangan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri kelas hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, kelas hari ini berjalan dengan baik, maka saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kali ini. Mohon maaf jika banyak kalimat saya yang masih tidak baik penyampaiannya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga dengan adanya video ini teman-teman mendapat wawasan baru serta ilmu baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.